Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya Linda Riri Wulandari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bakat dan minat. Baik, Bapak Ibu, mari kita bahas dan pelajari bersama-sama ya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian bakat. Apa itu bakat? Bakat merupakan potensi atau kemampuan yang dibawa seseorang sejak lahir. Pada dasarnya, setiap individu memiliki bakat yang berbeda-beda. Dalam hal ini, setiap individu juga memiliki potensi alamiah yang berbeda sejak lahir. Ada individu yang memiliki bakat di bidang tulis-menulis, kesenian, olahraga, dan bakat lainnya. Bakat atau aptitude adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus, seperti kemampuan berbahasa, bermain musik, melukis, dan lain-lain. Seseorang yang berbakat musik misalnya, dengan latihan yang sama dengan orang lain yang tidak berbakat musik, akan lebih cepat menguasai keterampilan tersebut. Bakat harus ditunjang dengan minat, latihan, pengetahuan, dan pengalaman agar bakat tersebut dapat teraktualisasi dengan baik. Selanjutnya, jenis-jenis bakat dibagi menjadi dua. Yang pertama, bakat umum, yang kedua, bakat khusus. Bakat umum merupakan kemampuan berupa potensi dasar yang bersifat umum dan dimiliki oleh semua orang. Sedangkan bakat khusus merupakan kemampuan berupa potensi khusus dan tidak dimiliki oleh semua orang, seperti bakat olahraga, bakat menulis, dan bakat menjadi pemimpin. Bakat khusus dibagi menjadi beberapa golongan, di antaranya sebagai berikut. Bakat verbal, yaitu bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Selanjutnya, bakat numerikal, yaitu bakat tentang konsep dalam bentuk angka. Selanjutnya, bakat mekanik, yaitu bakat tentang prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bakat ketelitian klerikal, yaitu bakat tentang tugas menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor, dan sebagainya. Seperti apa sih ciri-ciri anak berbakat itu? Menurut para ahli menyatakan bahwa penentuan bakat individu merujuk kepada 3 kelompok. Yang pertama, kemampuan di atas rata-rata, yang kedua, kreativitas, yang ketiga, tanggung jawab atau pengikatan diri terhadap tugas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kemampuan di atas rata-rata. Bukan berarti bahwa kemampuan ini harus unggul. Hal yang paling penting adalah kemampuan ini harus cukup diimbangi oleh kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa kemampuan umum mencangkup bidang kemampuan umum yang biasanya diukur dengan tes inteligensi, tes prestasi, tes bakat, atau tes kemampuan mental. Yang kedua, kreativitas, berarti kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Kreativitas meliputi baik ciri-ciri, aptitude, seperti kelancaran, keluasan, dan keaslian dalam pemikiran maupun ciri-ciri non-aptitude, seperti rasa ingin tahu, senang mengajukan pertanyaan, dan selalu ingin mencari pengalaman baru. Dan yang ketiga, tanggung jawab atau pengikatan diri terhadap tugas. Berarti menunjuk pada semangat dan motivasi untuk mengerjakan serta menyelesaikan tugas. Dalam hal ini, suatu pengikatan diri berasal dari dalam diri sehingga bukan tanggung jawab yang diterima dari luar. Baik, pembahasan berikutnya tentang pengertian dan jenis minat.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan, atau terhadap sesuatu. Menurut para ahli, minat adalah suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada suatu objek tertentu, seperti pekerjaan, pelajaran, benda, dan orang. Nah, apa sih perbedaan bakat dan minat? Bakat merupakan potensi atau kemampuan yang dimiliki seseorang sejak lahir, sedangkan minat merupakan suatu hal yang dapat ditumbuh kembangkan melalui suatu proses. Dalam hal ini, minat peserta didik dapat diartikan sebagai kecenderungan peserta didik terhadap objek atau suatu keinginan, baik pelajaran maupun kegiatan lain di sekolah, yang digemari dan disertai dengan perasaan senang, adanya perhatian, serta keaktifan dalam melaksanakannya. Dalam hal ini, seorang peserta didik pasti memiliki kecenderungan untuk menyukai satu atau beberapa mata pelajaran dan kegiatan sekolah lain seperti ekstrakurikuler. Telah dijelaskan sebelumnya, Bapak Ibu, bahwa bakat merupakan potensi atau kemampuan yang dibawa seseorang sejak lahir. Setiap orang memiliki potensi alamiah yang berbeda sejak lahir. Bakat tidak akan hilang dari diri seseorang. Pada beberapa kasus, bakat seringkali tidak tersalurkan dengan baik oleh berbagai hambatan. Hal inilah yang biasa disebut dengan bakat terpendam. Berbeda dengan bakat, minat dapat tumbuh dan berkembang setelah mengalami suatu proses. Seseorang akan berminat terhadap sesuatu karena merasa tertarik setelah mendapatkan gambaran positif tentang sesuatu, terlebih jika hal tersebut ternyata memberikan banyak manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Minat dapat tumbuh dalam diri seseorang secara alamiah maupun mendapat pengaruh positif dari lingkungan. Minat ini juga memiliki pengaruh besar terhadap bakat. Artinya, minat dapat mengarahkan penyaluran bakat dalam diri seseorang. Orang yang berminat terhadap sesuatu kegiatan seni misalnya, lalu dia berminat pada suatu seni, maka dia akan selalu berlatih karena pada dasarnya dia memiliki bakat seni, maka bakat tersebut akan terasa dengan sangat baik. Seperti itu contohnya. Nah, bagaimana cara mengembangkan bakat dan minat? Mari kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kenali diri. Sebelum menemukan bakat dan minat, ada baiknya seorang individu mengenal dirinya sendiri. Dalam hal ini, setiap individu harus dapat jujur terhadap dirinya sendiri, termaksud dalam hal apa yang dirasakan, tanpa terpengaruh oleh lingkungan. Yang kedua, ketahui keinginan. Hobi sangat menggambarkan bakat dan minat pada diri seseorang. Dalam hal ini, tanyakan pada diri sendiri mengenai apa yang dapat membuat bosan atau apa-apa yang dapat membangkitkan semangat. Yang ketiga, harga nilai diri. Setiap individu harus menghargai nilai-nilai yang ada pada dirinya. Nilai diri terkait erat dengan keluarga, kesetiaan, integritas, etika kerja, keamanan kerja, atau kekayaan. Dengan menghargai nilai diri, tiap individu akan percaya diri sehingga dapat mengembangkan minat dan bakatnya. Dan yang terakhir, kombinasikan minat dan kegunaan. Setiap individu harus dapat jujur menilai diri sendiri, termasuk kelemahan diri. Setelah itu, setiap individu harus menemukan bakat-bakat lain di dalam diri, lalu mulailah untuk menyelaraskan minat dan bakat tersebut. Baiklah, itu dia pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang bakat dan minat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.